Terima kasih Mbak Faiza atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum mulai mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Mungkin belum pada kenal karena saya juga sebenarnya kaget juga diminta sama Mbak Siti untuk jadi kontributor di Story Morning gitu. Nggak tahu apa pertimbangannya, ya mudah-mudahan bisa memenuhi ekspektasi ya. Jadi di sini maaf putus ya koneksinya ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang aktivitas sebagai karyawan di suatu perusahaan di Jakarta yang sudah WFH 1 tahun lebih ini di Bandung, alhamdulillah banyak kesempatan berkumpul dengan keluarga dan juga aktivitas lain di lingkungan. Status berkeluarga, istri 1, anak 4, alhamdulillah. Jadi ketika diminta sharing mungkin yang ringan-ringan aja tadinya tentang keluarga, tapi ternyata setelah dilihat ternyata berat juga ya. Mudah-mudahan bisa mendapat manfaat dari teman-teman ya. Oke, baiklah, saya share screen slide yang udah saya siapkan. Sebentar. Kedengaran ya suara saya? Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Mbak Siti yang udah ngasih kesempatan, udah kontak saya, terus juga kepada Ketua Anak Indonesia, Pak Heru, sudah hadir juga di sini, dan juga buat teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, baiklah. Slide saya udah kelihatan? Masih, udah kelihatan. Udah kelihatan. Oke, ini mungkin pembukaan ya kalau di video atau disclaimer lah gitu. Mungkin sebelum kita masuk ke materi. Yang pertama yang saya ingin sampaikan di sini yang nanti berikutnya saya sampaikan bukan pendapat saya pribadi ya, karena saya sendiri bukan apa-apa, bukan ustadz, bukan ulama ya, ilmunya tidak tahu apa-apa sebenarnya, cuman kebetulan sering nonton di Bayyinah TV aja, jadi saya pengen share yang sekedar saya tahu, karena Bayyinah TV itu kan videonya banyak banget ya, jadi saya kira nggak mungkin juga nonton semuanya gitu, saya nggak mungkin nonton semuanya, mungkin teman-teman juga nggak ada waktu nonton semuanya, jadi apa yang sudah saya saksikan atau saya share, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaatnya, dan tentu sih tidak akan selengkap dan sebagus Ustadz Numan Ali kan menyampaikannya, tapi dari situ mungkin ada rasa penasaran, bisa menggali lebih lanjut lagi gitu ya. Dan di sini kalau kita mau menyampaikan apa yang seperti disampaikan oleh Ustadz Numan Ali kan sendiri, kayaknya itu hampir impossible ya, karena Ustadz Numan sendiri bilang dia bukan bekerja sendiri, tapi di belakang itu ada satu tim, jadi ada yang riset mengenai ayat Qur'annya, sebab nuzulnya, terus mengenai bahasanya, terus mengenai hadis yang terkait juga, lalu setelah itu dielaborasikan, didiskusikan, baru sampai ke diolah sebagai apa kokinya istilahnya ya, baru disampaikan ke kita dalam bentuk yang udah jadi gitu. Dan itu kayaknya sulit banget, secara keilmuan kita nggak ada dan secara tim juga kita nggak ada. Jadi ini saya menyampaikan aja apa yang ada di lecture di Bayyinah TV. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya kurang lebih mirip ya, ataupun kalaupun nanti terdapat kesalahan mohon dikoreksi juga kalau misalnya kurang tepat. Dan yang kedua, saya ingin minta kepada teman-teman nanti ketika ada nama Rasulullah SAW, Muhammad SAW, atau Nabi SAW, kita sama-sama mengucapkan sholawat pada Rasulullah sebagai sunnah juga, sunnatullah. Bahkan Allah pun bersolawat kepada Rasulullah, bukan cuma manusia saja, bukan sama malaikat, tapi Allah dan para malaikat pun bersolawat kepada Rasulullah. Dan semoga kita dengan bersolawat tersebut mendapatkan syafaat dari beliau nanti di hari kiamat. Lalu source-nya yang saya pakai di sini, yang pertama dari Bayyinah TV, Quran Overview. Di situ Quran Overview itu mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, di situ ada 40 lebih video. Itu kalau judul aslinya mungkin Quran for Young Adults. Jadi buat anak-anak remaja. Jadi kalau kita lihat videonya itu isinya audiensnya itu anak-anak ABG gitu ya, yang masih muda-muda. Jadi di situ membahas tentang dasar-dasar tentang Islam, mulai dari akidah sampai Al-Quran, tentang Nabi Rasulullah, lalu tentang
sampai ada salah satu di episode 36 masalah itu membahas tentang at-tahrim ini gitu. Nah, itu yang ingin saya angkat tadinya. Tadinya tertarik dari Quran overview, lalu saya coba cari lebih lanjut di perluk surat at-tahrim, lalu di teman saya komentari, lalu saya coba kombinasikan, dan dalam waktu yang singkat ini 1 jam ya, mudah-mudahan kayaknya sih mudah-mudahan kurang dari 1 jam materinya, nanti mungkin bisa diskusi. Saya coba sampaikan nanti dari beberapa materi tersebut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sebelumnya saya bacakan dulu ya surat at-tahrimnya ya. Ayat 6 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وعسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Baiklah, kita pertama yang ingin kita bahas bagaimana posisi surat At-Tahrim ini di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita lihat di sini At-Tahrim itu ada di juz 28 ya, surat ke-66. Dia itu merupakan akhir dari rangkaian surat Madaniyah yang musabbihat. Musabbihat itu surat yang awalnya diawali dengan sabaha atau yusabbihu, itu dimulai dari surat ke-57 Al-Hadid. Jadi nanti di surat At-Tahrim ini ada juga banyak kaitannya antara surat At-Tahrim dengan surat Hadid. Jadi insya Allah akan kita bahas. Lalu hubungannya dengan surat lain, pertama di surat dengan surat sebelumnya, surat At-Tolak. Surat At-Tolak itu berbicara tentang perceraian. Jadi ketika dalam suatu hubungan pernikahan sudah tidak ada perasaan cinta lagi di antara suami istri, dan jika dipertahankan justru malah akan berakibat buruk, maka salah satu jalan adalah dengan perceraian. Dan sebenarnya perceraian ini bukan suatu hal yang aib ya jika dalam Islam gitu. Jadi suatu hal yang Allah anggap biasa dan bahkan bisa menjadi solusi. Karena kalau kita lihat di surat At-Tolak itu bahkan isinya itu banyak yang tentang rezeki. Di situ surat At-Tolak ada lalu di surat At-Tolak ini Allah memberikan harapan itu dengan memberikan surat dengan rezeki itu ya, rezeki yang tidak disangka-sangka dan sebagainya. Surat At-Tolak itu contohnya ada wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah memberikan harapan bahwa dengan jadinya perceraian itu bukan suatu akhir dari segalanya, tapi malah bisa menjadi suatu berkah gitu di situ, suatu harapan bagi orang-orang yang mengalami hal tersebut gitu. Lalu tapi di surat At-Tahrim ini kebalikannya. Justru karena rasa cinta yang sangat mendalam dari suatu pasangan suami istri, sehingga dia saking cintanya itu bisa menyebabkan bahwa dia
melakukan apa saja sehingga apa yang dia lakukan berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi itu satu ekstrim yang satu at-tolak, satu ekstrim yang satu lagi at-tahrim. Itu kaitannya. Lalu di surat sebelumnya lagi surat ke-64 at-taghabun. At-taghabun ada ayat yang menyebutkan inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahzaruhum. Jadi sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh kalian, gitu ya. Jadi itu menemukan pertanyaan baik kita ya, gimana kok istri dan anak malah menjadi musuh gitu. Nah itu jawabannya, penjelasannya ada juga di surat 66 ini, di surat At-Tahrim. Kira-kira gitu. Masih kaitannya dengan surat At-Tahrim dalam Al-Quran, strukturnya dengan surat-surat yang lain secara keseluruhan. Jadi ini surat Madani, surat At-Tahrim ini surat yang turunkan di Madinah dan merupakan akhir dari secara susunan di Al-Quran, surat terakhir yang diturunkan di Madinah. Jadi setelah Tahrim itu selanjutnya surat-surat Makkiyah ya. Surat Tahrim itu terakhirnya selanjutnya surat Al-Mulk, ya, juz 29, semuanya surat Makkiyah. Kemudian ada juga pendapat yang menyebutkan beberapa surat itu ya, ada juga yang surat Madaniyah, tapi yang Ustaz Kuman akan ambil adalah pendapat yang ini, bahwa terakhir adalah surat At-Tahrim, yang menjadi surat Madaniyah terakhir di dalam susunan di Al-Quran. Lalu yang selanjutnya, nah latar belakang kejadian. Jadi asbabun nuzulnya yang utama itu di sini adalah ada dua kejadian. Yang pertama adalah kisah tentang istri Rasulullah, Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, di mana dia memberikan ketika Rasulullah mengunjungi Zainab, Rasulullah SAW mengunjungi Zainab, maka Zainab menyuguhkan madu yang rasanya enak, gitu, madu yang khas. Lalu sehingga Rasulullah SAW berlama-lama di tempatnya Zainab tersebut. Lalu ada istri Rasulullah yang lain yang merasa cemburu. Wah, kenapa nih terlalu lama di tempatnya Zainab radhiyallahu anha sehingga di tempat yang lain menjadi sedikit gitu. Nah itu satu cerita, satu versi, sehingga ada dua istri Rasulullah SAW yang bersiasat gitu ya. Gimana nih kalau kita didatangi Rasulullah SAW setelah dari rumah Zainab, lalu kita bilang, ini kayaknya Rasulullah habis minum apa nih, kok baunya nggak enak gitu ya. Nah terus setelah itu dijawab, saya habis minum madu dari Zainab binti Jahsy, gitu kan. Setelah itu setelah disebutkan ternyata menyebabkan bau tidak enak, Rasulullah itu kan standarnya sangat tinggi ya. Ketika dia dibilang baunya nggak enak, dia merasa tidak ingin terjadi seperti itu, lalu dia bersumpah, saya nggak akan lagi makan madu gitu ya, saya tidak akan lagi minum madu. Nah itulah yang menjadi penyebab teguran Allah yang turun di ayat yang pertama. Lalu ada versi yang lain di ayat yang pertama itu terkait dengan salah satu, ini bukan istri tapi budak ya, atau malakul yamin ya, malakat aimanuhum, itu yang dari Mesir, hadiah dari Raja Mesir, bernama Maria Alkib. Itu terkenal sangat salah satu yang sangat cantik parasnya. Lalu Rasulullah menggauli dia dan memiliki anak Ibrahim, namanya Ibrahim, dari Maria Alkib. Lalu istri yang lain merasa cemburu terhadap Maria Alkib. Akhirnya bersiasat juga gimana supaya Rasulullah tidak mendatangi Maria tersebut. Nah, ada dua versi, itu yang diambil. Yang lebih kuat adalah yang pertama tentang madu Zainab radhiyallahu anha. Lalu yang kedua, latar belakang kejadian kedua adalah tentang rahasia. Jadi Rasulullah memberikan suatu rahasia kepada Hafsah bahwa kejadian tersebut jangan dikasih tahu ke yang lain. Tapi ternyata oleh istri Rasulullah, oleh Hafsah radhiyallahu anha, diberitahukan, dan sehingga rahasia tersebut bocor kepada Aisyah, dan itu yang menyebabkan
teguran Allah juga turun kepada istri Rasulullah. Itu yang di ayat yang kedua dan ayat ketiga. Itu kira-kira latar belakangnya. Jadi di sini kalau kita bicara tentang Rasulullah, kalau kita bicara tentang Rasulullah SAW, atau kita nggak usah bicara tentang Rasulullah, kita bicara tentang kehidupan kita sendiri gitu ya. Kita bicara tentang kehidupan kita sendiri, bicara tentang pekerjaan. Kira-kira siapa sih orang yang paling sibuk gitu, orang paling sibuk gitu di dunia ini? Apakah mungkin CEO perusahaan atau selebriti atau presiden gitu ya? Nah, gimana dia bisa membagi waktu untuk, kita kadang mikir gitu ya, di antara kesibukan mereka itu, kadang saya pun yang di kantornya posisinya biasa gitu ya, udah merasa wah kerjaan banyak banget gitu, nggak ada waktu buat keluarga. Gimana kalau CEO gitu, gimana kalau misalnya presiden, wah pasti mereka lebih nggak punya waktu lagi buat keluarga gitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat Rasulullah adalah orang yang secara pekerjaan dia adalah mengemban tugas yang paling berat di dunia. Yaitu apa? Dia harus mendakwahkan Islam kepada masyarakat jahiliyah. Dia harus mengemban melaksanakan Al-Quran. Al-Quran itu yang kalau diturunkan kepada gunung pun di surat Al-Hasyr, ra'aitahu khasyia mutasaddiam. Gunung pun akan hancur lebur ketika diberikan Al-Quran. Tapi Rasulullah siap menanggung beban tersebut dan berhasil melaksanakannya. Tentu kita, dan kesibukannya kalau kita lihat nih, banyak buku yang sudah membahas juga, Rasulullah itu posisinya selain sebagai Nabi, sebagai Rasulullah, lalu sebagai pemimpin negara, juga sebagai pengajar, juga sebagai pengusaha juga gitu ya. Banyak profesi Rasulullah, kita nggak kebayang gitu kesibukan Rasulullah seperti apa. Dan di antara kesibukan tersebut, Rasulullah masih bisa bertindak sebagai kepala keluarga dan membagi waktunya pada keluarga. Nah itu, tapi Allah mengingatkan kembali bahwa tugas utama dari Rasulullah adalah mendakwahkan Islam, mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat sehingga bisa mengubah masyarakat tersebut, sehingga untuk menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat, gitu ya. Dan tugas besar tersebut jangan sampai diganggu oleh hal-hal yang hal-hal kecil tapi bisa berdampak besar. Terutama kalau kita misalnya, kita bayangkan kalau kita ini sedang banyak kerjaan ya, misalnya sedang banyak kerjaan sampai lembur-lembur gitu ya. Terus di kantor mungkin dimarahin bos gitu ya. Kira-kira tempat pelarian kita itu, pokoknya kita lagi stres banget gitu ya. Pelarian kita kemana kira-kira yang kita harapkan bisa menenangkan hati kita. Ya. Tentunya kan kita pulang ke rumah, kita mengharapkan situasi rumah itu mendukung gitu ya, tenang gitu, nggak ada masalah. Jadi ketika kita kembali beraktivitas di luar, kita fresh gitu kan ya. Kalau di surat Ar-Rum disebutkan ya, kita sepenuh ilaiha gitu, mendapatkan sakinah yang terdapat di rumah. Gitu ya. Nah, kalau di rumah sendiri tidak bisa mendapatkan ketenangan tersebut, malah di rumah itu terjadi percikan-percikan kecil gitu, maka tentu akan mempengaruhi performanya di luar gitu, untuk mengembangkan tugas yang lebih besar. Gitu. Nah, inilah yang menjadi latar belakang kejadian surat At-Tahrim ini. Gitu. Bagaimana ternyata masalah keluarga pun sangat diperhatikan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Masalah keluarga ini bukan suatu hal yang kecil dalam memimpin negara, dalam sebuah peradaban. Keluarga ini adalah suatu basis peradaban, di mana masalah kecil apapun yang terdapat dalam keluarga itu bisa ada solusinya, dan seharusnya bagaimana kita bersikap terhadap masalah-masalah tersebut. Kalau kita lihat suatu rumah tangga Rasulullah SAW, gitu, seorang nabi pun dia memiliki masalah keluarga gitu, apalagi kita gitu. Tentunya kita yang bukan apa-apa, kita memiliki juga masalah, dan masalah itu Allah klasifikasikan ke dalam dua jenis masalah. Yang pertama kecemburuan gitu ya. Kecemburuan itu bisa jadi kalau misalnya dalam kasus Rasulullah, atau dalam misalnya istrinya lebih dari satu antara istri gitu ya, atau bisa juga istri dengan anak dengan anak satu dengan anak yang lainnya. Kecemburuan itu adalah satu masalah yang biasa terjadi dalam keluarga. Lalu yang kedua adalah kerahasiaan. Jadi kalau suatu suami istri memberikan suatu rahasia yang ini jangan kasih tahu siapa-siapa, justru istri itu adalah suatu pelindung dari
suaminya, maka jangan sampai rahasia itu bisa menyebar keluar daripada dari dada dia sendiri gitu. Jadi jangan, bahkan ketika anak cerita ke orang tuanya, ke ibunya, ini jangan cerita punya rahasia nih, jangan cerita ke yang lainnya. Bahkan jangan, si ibu atau bapaknya pun jangan menceritakan kepada yang lain. Di-keep saja di orang yang mendengarkan itu. Jadi kita harus sanggup menjaga rahasia gitu. Bahkan kalau dalam Fatha Arab disebutkan dada itu adalah kuburan dari rahasia. Jadi sekali masuk, keep, jangan keluar lagi. Nah itu biasanya dua masalah yang ada di keluarga. Yang pertama kecemburuan dan yang kedua rahasia. Kalau kedua masalah ini muncul, biasanya keluarga itu akan bermasalah. Baiklah, kita lanjut ke ayat yang struktur surat At-Tahrim ya. Jadi kalau kita bisa bagi ke dalam 4 bagian, surat At-Tahrim ini ayat 1 sampai 3 mengenai tentang Rasulullah SAW, Nabi dan permasalahan keluarganya. Lalu yang ayat keempat dan kelima teguran kepada istri Nabi. Lalu ayat yang ke-6 ke-9 itu nasihat bagi orang beriman. Lalu ayat yang yang ke-10 sampai ke-12-nya contoh kondisi beberapa keluarga dalam Al-Qur'an. Jadi kalau di bagian awal itu Allah menyebutkan khusus ya ayuhan nabi, tapi sebenarnya itu pun bisa berlaku meluas kepada kita semua gitu, pada orang-orang beriman. Sama ketika Allah menunjuk kepada istri Nabi, itu bukan hanya terbatas kepada istri Nabi saja, tapi semua mukminat. Bahkan kita juga bisa mengambil pelajaran mukminin dan mukminat. Jadi ketika Allah bicara tentang Rasulullah, itu berarti bicara tentang kita. Lalu ketika Allah bicara tentang Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, istri Rasulullah, berarti berbicara tentang kita juga. Ada sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran dari situ. Nah, dampaknya kalau kita bicara tentang keluarga Rasulullah, kita juga bicara tentang keluarga kita. Kita akan belajar dari keluarga Rasulullah. Jadi kalau kita lihat di situ, sengaja ya, salah satu hikmahnya, salah satu istri Rasulullah yang paling muda itu dan paling pintar adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dia masih hidup berapa lama setelah Rasulullah meninggal, dan dia menceritakan semua hal-hal sampai yang terkecil, bagaimana Rasulullah melakukan sesuatu ya, disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada murid-muridnya, sehingga kita semua bisa mengetahui gitu bagaimana Rasulullah bersikap kepada keluarganya, bahkan sampai adab-adab yang terkecil gimana kepada istrinya, kepada anaknya, sampai cara makannya, cara minumnya, cara kamar mandi, semua kita bisa ketahui dari banyak hadis dari yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di situ luar biasanya, dan dia pun udah menyadari gitu bahwa biasanya kan kita malu ya kalau kita menceritakan tentang keluarga kita, apalagi kalau tentang keluarga kita punya masalah, kita cerita ke orang lain gitu, apalagi sampai diketahui publik gitu. Wah, gimana perasaannya, itu kan malu gitu. Tapi di situ kebesaran hati yang sangat luar biasa dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, sehingga kita bisa semua mengambil pelajaran dari keluarga Rasulullah. Oke, baiklah. Ini ayat yang pertama sampai ayat yang pertama di sini sebutkan ya ayuhan nabi. Jadi sebenarnya kalau dari judul kan ayat 6 sampai 8 ya, tapi kita bahas sedikit juga latar belakangnya dari ayat 1 sampai 5-nya supaya kita juga dapat gambaran gitu, nggak langsung ke ayat ke-6 sampai ke 8-nya ya. Jadi kita mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Oke, yang pertama di sini kita bahas mengenai panggilan yang pertama. Ya ayuhan nabi. Ya ayuhan nabi. Ya ayuhan nabi itu wahai nabi. Jadi di sini disebutkan apa? Disebutkan gelarnya ya. Ya ayuhan nabi. Jadi dalam Al-Qur'an sendiri Allah tidak pernah memanggil
Rasulullah SAW dengan namanya. Ya Muhammad itu tidak ada di dalam Al-Quran. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Musa ada ya Musa atau ya Isa gitu ya. Itu ada disebutkan. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah disebutkan dengan namanya langsung. Tapi disebutkan dengan gelarnya. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, atau dengan panggilan sayang misalnya, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir, seperti itu gitu ya. Apa yang menyebabkan Allah tidak pernah menyebutkan langsung ya Muhammad ya? Karena itu satu bentuk penghargaan Allah kepada Rasulullah SAW, sehingga di surat Al-Hujurat pun gitu ya, surat Al-Hujurat surat ke-49 itu kisahnya ada seorang badui yang memanggil Rasulullah SAW dengan namanya langsung gitu ya. Sebenarnya kan biasa ya kita memanggil nama itu bukan untuk bermaksud untuk merendahkan gitu ya. Hanya memanggil nama aja misalnya memanggil hai Ahmad gitu ya, atau hai Husain misalnya, hai Hasan, manggil nama biasa, tidak langsung merendahkan. Tapi Allah saking tingginya standar Rasulullah, menempatkan posisi Rasulullah dalam standar yang sangat tinggi, bahkan memanggil namanya pun tidak diperbolehkan langsung manggil nama. Ya Muhammad, ketika itu ada orang Baduy manggil nama langsung kepada Rasulullah, ya Muhammad, maka ditegur oleh Allah di surat Al-Hujurat, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati innal ladzina yagudduna ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang beriman, janganlah engkau meninggikan suaramu dari suara nabi dan jangan mengeraskan suaramu seperti kamu memanggil satu dengan yang lain. Jadi jangan samakan Rasulullah dengan ketika kita memanggil yang lain gitu. Lalu dampaknya apa? Ini ancaman Allah sangat sangat berat di sini di surat Al-Hujurat ayat kedua. Antah batu a'malukum wa antum la tashurun. Sehingga Allah akan menghapus semua amal-amal kamu. Bayangkan cuman memanggil nama saja oleh Allah diancam amalan-amalan kita akan hangus semua. Sedangkan kita sendiri wa antum la tashurun, sedangkan kamu tidak mengetahui gitu. Jadi kadang-kadang ada juga ya kita lihat lagu-lagu atau gimana yang menyebutkan ya Muhammad gitu. Itu sebenarnya kalau kita lihat dari ayat ini itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi janganlah mudah-mudahan sejak saat ini kita lebih menghormati Rasulullah. Bahkan Rasulullah saja Allah saja tidak pernah memanggil Rasulullah SAW dengan namanya langsung, tapi dengan gelarnya. Di sini ya ayuhan nabi, salah satu bentuk penghormatan. Lalu lanjutnya, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah apa yang halal bagimu gitu ya. Di sini satu lagi bedanya Rasul dan Nabi. Bedanya di surat yang lain ada juga disebutkan ya ayuhar Rasul, tapi di sini ya ayuhan Nabi. Ya ayuhan Nabi, di sini bedanya Nabi dengan Rasul itu apa? Kalau Rasul itu artinya kan penyampai pesan, penyampai risalah ya, messenger. Di situ lebih bahwa Rasul itu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umatnya gitu ya. Jadi itu menekankan tentang kewajibannya. Tapi kalau ya ayuhan nabi, di situ asal katanya dari naba atau informasi yang dia dapat sementara orang lain nggak dapat. Jadi itu menunjukkan status dia yang lebih tinggi daripada yang lain. Jadi ini menunjukkan juga status khusus tentang nabi, sehingga kita untuk di ayat berikutnya kita bersiap mindset kita bahwa kita akan menerima sesuatu yang besar tentang sesuatu yang khusus tentang nabi ini dan kita bisa mengambil pelajarannya. Lalu juga kata Muhammad ini di dalam Al-Quran biasanya disandingkan dengan kata Rasul. Ada empat kali disebutkan dalam Al-Quran di mana kata Muhammad ini disebut, ya, Muhammad SAW disebut dalam Al-Quran. Dan semuanya diiringi dengan Rasul, kecuali di satu ayat di surat Muhammad. Jadi di surat Ali Imran disebutkan bahwa Muhammadun ila rasulun qad khalat min qablihi rusul. Di situ ada Rasul. Selalu disandingkan kata Muhammad itu dengan kata Rasul. Lalu di surat yang lain
makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Jadi rasul dan nabi. Jadi Rasul itu bukan bapak dari kalian, bukan dari satu dari kalian, tapi Rasul dan Nabi. Jadi di situ disandingkan lagi nama Muhammad, lalu disandingkan dengan Rasul dan Nabi. Lalu di surat yang lain, Muhammadur Rasulullah, itu jelas ya di surat Al-Fat ayat 29. Hanya satu tempat di mana kata Muhammad itu tidak disandingkan dengan Nabi dan Rasul, itu di surat Muhammad ayat 2. Walazina amanu wa amilus solihati wa amanu biman nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kafaru anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Jadi di situ tidak satu-satunya tempat di mana kata Muhammad tidak disandingkan dengan Rasul atau Nabi. Nah, di situ ada maksud tersendiri. Jadi di situ Allah ingin menegaskan kepada orang-orang yang meragukan tentang kapasitas Muhammad, hanya mematuhi Rasul Muhammad ketika dia bertindak sebagai Rasul. Sedangkan secara kapasitas pribadi dia tidak ini. Nah, sehingga dia tidak menghormati kapasitas Muhammad sebagai pribadi. Tapi di ayat ini Allah membantah dan menegaskan bahwa Muhammad selain sebagai seorang Rasul, dia pun secara pribadi mempunyai kapasitas yang sangat tinggi secara pribadi, sehingga di situ disebutkan bahwa kamu harus mematuhi Muhammad dalam kapasitasnya dia sebagai pribadi, meskipun dia bukan disebut sebagai Nabi atau Rasul. Jadi di situ kita bicara tentang keutamaan Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi yang lainnya. Lalu selanjutnya di sini disebutkan teguran Allah itu tidak dalam bentuk pertanyaan ya. Kenapa kamu lima tuharimu ma ahallallahu lak? Kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah terhadapmu gitu ya? Nah, ini kan bisa juga nih teguran itu dalam bentuk larangan. Kamu jangan mengharamkan gitu. La tuharim gitu. Kamu jangan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tapi di sini Allah saking sayangnya, saking lembutnya terhadap Rasulullah SAW, maka dia tonnya itu direndahkan ya. Tonnya direndahkan bukan dalam bentuk teguran atau larangan, tapi dalam bentuk pertanyaan gitu. Ya, dan ini sebenarnya juga suatu hal yang biasa ya. Kadang kalau kita dengan orang yang kita sayangi, misalnya dengan istri atau dengan anak, minta sesuatu, kita penuhi gitu, tanpa bermaksud apa-apa gitu. Dan ini merupakan preferensi pribadi bahwa kita suka akan sesuatu atau kita nggak suka akan sesuatu, yaitu satu hal yang biasa gitu ya. Tapi karena ini Rasulullah, dan ini bukan tentang benar atau salah, tapi ini tentang benar dan baik atau lebih baik gitu ya. Good or better gitu sebutannya. Jadi kalau dulu orang zaman dulu itu, mungkin kalau arti sekarang haram itu melarang gitu ya. Ini haram, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi kalau orang zaman dulu, haram itu sesuatu yang tidak disukai. Ini contoh di surat Anis Al-Imran ya, Al-Imran yang juz 4 yang pertama itu, Nabi Yakub atau Israel, dia nggak suka makan unta gitu. Qulu ta'ami kana hilal li bani Israil illa ma harama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzala Taurah. Nabi Yakub itu tidak suka makan unta, sehingga dianggapnya oleh kaumnya itu bahwa unta itu haram gitu. Nah, makanya di sini implikasinya ketika Rasulullah bilang tidak suka, aku tidak, atau bersumpah di sini dalam hal ini ya, ketika ceritanya itu tidak bersumpah tidak akan madu lagi, maka implikasinya akan berdampak kepada umat-umatnya kan sampai sekarang. Karena kadang kalau kita tidak melihat konteksnya seperti apa, maka apa yang tidak disukai oleh Rasulullah akan dianggap haram gitu ya, oleh umat-umatnya, dan itu akan berdampak sangat besar gitu ya. Jadi standar Rasulullah itu sangat tinggi, tidak bisa dia tidak menyukai sesuatu lalu dia mengucapkan sehingga umat-umatnya itu nanti akan mengikutinya gitu. Jadi semua benar-benar harus atas dasar perintah Allah. Okay. Lalu tabtagi mardota azwajik, mengharapkan ridho dari pasangannya, wallahu ghafurur rahim. Nah, ini hiburan Allah lagi ya. Allah ini sangat sayang sekali sama Rasulullah SAW. Sudah ditegur, tapi di belakangnya disebutin wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya
nggak masalah kok gitu, nggak masalah kok melakukan kesalahan seperti itu gitu ya. Aku ini maha Ghafur, maha pengampun, maha penyayang gitu, maha penyayang. Nah, Allah juga di sini menyebutkan, ya Rasulullah, engkau emang sangat menyayangi istrimu sampai-sampai engkau itu mengharamkan apa yang halal gitu. Madu itu aku tidak akan minum lagi, padahal itu kan halal gitu ya. Nah, sini Allah juga menyebutkan, nggak apa-apa kok, itu Allah sudah mengampuni dosa-dosamu, Ghafurun dan Rahim. Dan sungguhnya, ingat nih, sungguhnya yang maha menyayangi itu sebenarnya aku loh. Allah itu Ar-Rahim. Aku maha menyayangi. Jadi kalau kau sangat menyayangi istrimu, ingatlah bahwa sungguhnya aku adalah yang paling penyayang dan aku sangat menyayangimu. Kira-kira seperti itu mungkin gambarannya ya. Jadi Allah itu sangat menjaga sekali perasaan Rasulullah, sehingga setelah dia menegur, lalu langsung ditutup dengan Wallahu Ghafurur Rahim. Itu standar tinggi Rasulullah juga terlihat ya ketika di surat Abasa ya. Abasa itu kan Rasulullah itu sedang berbincang-bincang dengan pembesar Quraisy. Lalu ada seorang buta, Abdullah bin Umi Maktum, yang tiba-tiba menyela pembicaraan, lalu karena dia buta, tapi sebenarnya kalau orang buta itu kan dia punya sense ya, dia lebih bagus sense-nya di perasaannya, di telinganya. Seharusnya dia juga tahu gitu ketika ada tamu, Rasulullah sedang menerima tamu, apalagi yang diterima itu tamunya itu adalah orang besar, yang Rasulullah SAW sendiri dia sangat mengharapkan sesuatu dari pembesar tersebut bahwa akan mendukung gerakan dakwahnya gitu. Tapi di sini Abdullah ibn Umi Maktum ini tiba-tiba nyerobot masuk dan bertanya sesuatu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah di sini sebenarnya dia bukannya menghardik atau jangan mencela, kamu nggak lihat saya lagi sama siapa gitu, nggak ngomong seperti itu juga, cuman sedikit aja dia mengerutkan keningnya, tapi langsung sama Allah ditegur di surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa may yudrika lalu yazakka dan seterusnya gitu ya. Jadi di sini standar yang dimiliki oleh Rasulullah itu sangat tinggi sekali gitu ya. Bahkan berkerut keningnya pun orang buta bisa ngelihat nggak sih? Nggak bisa ngelihat kan? Orang buta itu nggak bisa ngelihat orang mengurutkan kening sedikit gitu. Abasa itu hanya sedikit aja mengurutkan kening, tanda agak tidak suka gitu ya. Bahkan orangnya pun tidak menyadari bahwa Rasulullah bermuka masam. Sebenarnya kalau disebut bermuka masam, kita bayangannya tuh cemburu atau gimana, cuman sedikit aja gitu. Tapi Allah langsung menegur. Jadi di situ tujuannya selain Allah menunjukkan bahwa Rasulullah itu sebagai manusia biasa yang juga punya perasaan, tapi menunjukkan juga bahwa Rasulullah SAW itu mempunyai standar yang sangat tinggi gitu, jika dibandingkan dengan seluruh manusia yang lain. Lalu ayat yang kedua, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Nah, ini di sini sungguhnya Allah telah ridho kepada kamu untuk dan katakan tadi Rasulullah bersumpah nih, aku tidak akan minum madu lagi gitu. Nah, Allah sudah ridho jika kamu membatalkan sumpah-sumpahmu berikut, sumpah-sumpahmu yang tadi gitu. Nggak masalah. Biasanya kan kalau orang bersumpah itu harus ditepati ya. Nah, di sini Allah sudah ridho, nggak masalah. Itu sudah bisa diabaikan sumpahnya, dan Allah itu Maha Pelindung, wa huwal alimul hakim gitu. Jadi kalau di situ tujuannya apa sih sebenarnya Rasulullah itu bersumpah dia tidak akan minum madu lagi? Dia untuk menjaga perasaan istrinya, menjaga keluarganya, supaya tetap harmonis, supaya tetap saling menyayangi. Ya deh, saya nggak akan minum lagi gitu. Nah, tapi di sini Allah mengingatkan, Wallahu maulakum, sungguhnya akulah yang maha paling penjaga. Dan wahuwal alimul hakim, sungguhnya aku maha mengetahui gitu. Aku maha mengetahui. Jadi jangan khawatir dampak-dampaknya semua ke depannya, aku lebih tahu mana yang baik bagimu, dan Al-Hakim, Maha Bijaksana. Jadi ketika tadi Rasulullah memutuskan untuk bersumpah tidak akan minum madu lagi, dia menganggap tentu itu adalah satu hal yang terbaik, hal yang bijak gitu ya. Tapi ternyata Allah bilang Al-Hakim, Allah lebih mengetahui mana yang lebih baik. Allah adalah yang paling bijaksana. Dan ini juga kalau kita lihat di ayat berikutnya ya, yang ini udah masuk yang
topik yang kedua tadi. Jadi kalau kita masih ingat tadi ada dua kejadian yang latar belakangi turunnya surat At-Tahrim ini. Yang pertama tentang kecemburuan, itu satu hal yang biasa terjadi dalam keluarga. Yang kedua adalah tentang rahasia. Gimana kalau kita tidak bisa menjaga rahasia, maka itu akan berdampak gitu ya. Nah di sini yang ayat yang ketiga ini, wa iz asarra nabiyyu ila ba'di azwajihi hadisa. Maka ingatlah ketika Nabi memberitahukan kepada sebagian istrinya hadisa, untuk perkataan falamma naba'at bihi, lalu istrinya tersebut memberitahukan kepada yang lain. Lalu nah ini kalau baca ayatnya dan kita baca artinya tanpa kita mentadaburi. Saya dulu ketika menghafal ayat ini juga artinya nggak tahu itu maksudnya apa, baru setelah lihat videonya, lihat tadaburnya, oh ternyata susunannya itu karena ganti-ganti gitu ya. Jadi wa iz asarun nabiyyu ila ba'di azwaji hadisa, ini sudah satu kalimat. Di sini mungkin cek kayak ini ya. Nah, jadi di sini wa iz asarun nabiyyu ila ba'di azwaji hadisa. Jadi ketika di sini ketika Nabi SAW memberitahukan kepada sebagian dari istrinya suatu hadisa, suatu perkataan. Lalu ini kalimat yang kedua, falamma naba'at bihi, lalu istrinya tersebut nabaat kan kalau kita belajar bahasa Arab, nabaat itu kan perempuan ya. Naba'at bihi, memberitahukannya. Jadi dia istrinya bocor gitu ya, nggak bisa memberitahukan, nggak bisa menjaga rahasia, malah menceritakan kepada yang. Jadi kalau dalam riwayat itu yang dimaksud adalah istrinya adalah Hafsah radhiyallahu anha memberitahukan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu di sini balik lagi ke Rasulullah, Allah wa azharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada ambad gitu. Lalu Allah memberitahukan kepada Rasulullah secara arrafa ba'dahu sebagian dan menahannya sebagian yang lain. Jadi Allah memberitahukan bahwa istrimu itu telah melakukan sesuatu gitu, telah membocorkan rahasia. Dan lalu ini balik lagi kepada Rasulullah, falamma nabba'aha bihi, lalu di sini ketika dan akhirnya. Jadi di sini kata-kata arrafa ini, arrafa ba'dahu wa a'rada ambad, ini jadi memberitahukannya secara enggak semuanya. Lalu ketika akhirnya Rasulullah secara memberitahukan kepada istrinya nabba'aha bihi, memberitahukan kepada istrinya tentang, oh kamu sudah ini ya, sudah memberitahukan rahasia ini jadi ke yang lain. Maka istrinya tersebut kaget gitu. Hafsah kaget. Qalat man amba'aka hadza? Siapa yang ngasih tahu kamu ya Rasulullah? Sekarang Rasulullah menjawab, qala naba'aniyal alimul khabir gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat perkara ini sebenarnya perkara yang umum terjadi ya dalam rumah tangga. Jadi ada satu rahasia, kita nggak bisa nahan mulut kita, kadang kita cerita ke orang. Nah, itu satu hal yang biasa, tapi ini karena yang melakukannya adalah istri Rasulullah, maka ini adalah suatu yang jadi tidak biasa gitu ya. Jadi di sini Allah menegur istri Rasulullah, dan di sini ada banyak yang bisa kita ambil pelajaran juga di sini. Jadi nggak disebutkan siapa istri Rasulullah yang dimaksud. Jadi kita di sini tidak tahu siapa namanya. Kita tahu namanya dari mana? Dari hadisnya Umar radhiyallahu an. Dia menyebutkan kedua nama tersebut. Nah, dalam Al-Quran sendiri tidak disebutkan. Tujuannya apa? Jadi yang pertama justru bukan itu. Bahkan rahasianya pun rahasia apa gitu ya. Hadisa di sini. Wa iz asarron nabiyyu ila ba'di azwaji hadisa, rahasia apa gitu yang diberitahukan oleh Rasulullah dan nggak boleh dibocorkan, ini pun nggak disebutkan, sehingga ada beberapa versi juga gitu kan. Nah terus di sini juga tidak jelas juga siapa yang dimaksud istrinya. Bahwa kita tahu Hafsah dan Aisyah itu dari hadis, tapi Allah sendiri menyembunyikan. Jadi di sini Allah menjaga perasaan istri Rasulullah juga, sehingga kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang nggak boleh itu perbuatannya, tapi siapa yang melakukannya itu nggak penting gitu. Dan dalam mengkoreksi itu kita juga bisa ambil pelajaran ketika
Allah sangat menjaga betul perasaan istri-istri Rasulullah sehingga tidak menyebutkan namanya. Jadi ceritanya ini ketika salah satu sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas mungkin semua sudah tahu, sahabat Rasulullah yang paling pintar ya. Ketika itu dia minta didoakan, minta difahamkan dalam agama dan dikabulkan. Dan dia itu waktu ketika ayat ini turun dia masih kecil, belum ngerti, tapi dengan doa dari Rasulullah akhirnya dia dan atas izin Allah juga dia ahli dalam ilmu agama, hafalannya sangat kuat. Nah, ketika dia sampai kepada ayat ini, dia bingung, dia nggak tahu nih, ini siapa yang dimaksud gitu kan? Siapa istri Rasulullah yang dimaksud? Lalu dia bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, Umar pun ketika ditanya pertama kali dia nggak memberitahu, sampai berapa kali ditanya nggak memberitahu juga gitu. Kenapa? Karena ini terkait dengan anaknya sendiri kan. Kan kita tahu Hafsah istri Rasulullah SAW itu adalah anaknya Hafsah bin Umar bin Khattab. Jadi ini terkait anaknya sendiri, dia pun nggak ngasih tahu. Tapi akhirnya setelah ditanya-tanya terus dan dalam kesempatan yang pas, akhirnya Umar bercerita kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas menceritakan kepada kita, baru kita tahu gitu. Baru kita tahu bahwa ini adalah yang dimaksud siapa gitu. Nah, jadi Allah benar-benar menjaga perasaan istri-istri Rasulullah. Ya kan perbuatannya sendiri disamarkan, apa rahasianya itu disamarkan, lalu nama-namanya itu disamarkan. Nah, itu juga bisa kita ambil pelajaran di sini. Ketika kita mengkoreksi atau menegur orang lain, kita harus tetap juga memperhatikan perasaan orang tersebut. Jadi jangan sampai kita menegur orang, maksudnya baik gitu, tapi karena caranya nggak baik, jadi menyakiti dan apa pesan yang ingin kita sampaikan itu jadinya nggak sampai. Gitu. Lalu di ayat yang selanjutnya, in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma gitu. Jika engkau bertobat kepada Allah, faqad sagat qulubukuma. Sesungguhnya Allah telah mengetahui kamu sudah cenderung kepada hatimu sudah cenderung kepada taubat itu gitu. Jadi Allah di sini juga sudah mengetahui bahwa istri Rasulullah itu menyesal melakukan perbuatan tersebut. Wa in tazahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wassalihul mu'minun wal malaikatu ba'da zalika zahir. Nah, ini juga sebabul nuzulnya menarik juga. Jadi ceritanya ketika Umar bin Khattab pada saat kejadian itu lalu beredar berita bahwa Rasulullah menceraikan istrinya. Lalu Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah di kamarnya dan dia melihat Rasulullah sedang sedih, nggak bicara gitu, nggak bicara sama sekali, hanya diam saja dan mukanya kurang gembira gitu ya, kelihatan sedih. Akhirnya Rasulullah Umar bercerita tentang bagaimana dia bertanya nggak dijawab, katanya, apakah benar saya dengar engkau menceraikan istrimu, terus benarkah itu? Itu kalau benar nih nanti tenang aja, aku bersama orang-orang mukmin, lalu malaikat Jibril, lalu malaikat yang lain, aku akan ada di belakangmu. Ternyata perkataan Umar itu malah jadi ayat ya. Jadi ini salah satu keutamaan juga dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa ya jadi ada beberapa kejadian bukan di sini saja di mana pendapat dia, perkataan dia itu dibenarkan oleh Allah. Ada juga di tempat lain bahwa Umar bin Khattab itu menyarankan bahwa tawanan perang itu harus dibunuh gitu. Tapi sahabat yang lain, terutama Abu Bakar yang hatinya lembut, jangan dibunuh, bisa ditebus, kan suruh ngajar aja, ini suruh ngajar baca gitu. Nah, ternyata yang dibenarkan oleh Allah adalah pendapatnya Umar bin Khattab. Jadi alat ini juga salah satu menunjukkan salah satu keutamaan dari sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu di ayat selanjutnya, asa rabbuhu in talaqakunna, asa mudah kalau rabbuhu Tuhannya, in talaqakunna kalau kamu ingin menceraikan mereka, asa rabbuhu, jadi asalnya di depan, asa rabbuhu in talaqakunna, jika engkau ingin menceraikan istri-istrimu, jika Rasulullah ingin menceraikan istri-istrinya, sungguhnya Allah akan asa rabbuhu ayyubdilahu,
akan menggantinya. Akan mengganti ayyubdilahu akan menggantinya dengan istri yang lebih baik. Azwajan khairan min kunna, dari kunna, dari istri-istrinya yang sekarang. Lalu Allah menyebutkan beberapa karakteristik di sini bahwa Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Itu satu karakternya adalah muslimatin mu'minatin. Lalu yang kedua qanitatin taibatin, lalu abidatin saihatin, lalu sayyibatin wa abkaro. Jadi di sini sebutkan mengenai sifat-sifat yang di kualitas yang diinginkan sebagai seorang istri Rasulullah. Ini juga tentunya bisa kita ambil pelajarannya ya buat istri-istri, gimana karakter yang diinginkan oleh Allah dari seorang istri. Jadi yang pertama di sini adalah muslimatin mu'minatin, orang yang Islam, berserah diri, lalu mukmin, orang beriman, qanitatin, taat, taibatin, bertobat, abidatin, beribadah, saihatin, ini diterjemahkannya sebagai orang yang saum, berpuasa, sayyibati wa abkaro, baik dia yang sudah pernah menikah atau janda maupun abkaro yang perawan. Jadi di sini disebutkan adalah beberapa kualitas yang Allah mengancam kepada istri Rasul, bahwa nih kalau kamu emang gak mau taat kepada Rasulullah SAW, maka aku akan menggantimu dengan yang lebih baik, yaitu muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat, taibatin wa abkaro. Di sini kalau kita lihat juga di sini sifat-sifat ini berpasangan ya. Muslimat, lalu mukminat. Ini muslimat itu yang tampak dari luar ya. Tampak dari luar dia itu berserah diri, tapi apakah dia seorang mukmin? Tidak ada yang tahu, hanya dirinya sendiri. Lalu qanitat, dia taat, dan dia ditunjukkan taibat itu ditunjukkan apa yang dalam hatinya, dia bertaubat. Lalu abidat, dia beribadah, dan saihat, dia bersaum, berpuasa, dia tunjukkan dalam dirinya sendiri. Lalu sayyibatin wa abkaro. Sayyibatin wa abkaro, dia baik yang janda maupun yang perawan. Jadi ketika mendengar hadis ini, hanya ketika disebutkan sayyibat, Aisyah merasa aman gitu. Tapi ternyata disebutkan abkaro, ternyata dia kena juga gitu di sini. Nah, tapi faktanya adalah bahwa apakah Allah mengganti istri Rasul tersebut? Tapi ternyata tidak ya. Tapi ternyata, tetap dengan usia yang sama. Akhirnya artinya Allah membuktikan bahwa kualitas istri Rasulullah yang sekarang pun secara nggak langsung adalah dia sudah memenuhi kualitas yang disebutkan di ayat tersebut. Jadi istri Rasulullah itu ummahatul mukminin, memiliki kualitas-kualitas tersebut dari mulai muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat, saibati wa abkaro. Oke. Nah, selanjutnya yang baru kita masuk nih ke ayat yang jadi pokok bahasannya di sini. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadul la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, jadi di sini kalau kita lihat di sini adalah ada peralihan antara ayat tentang istri keluarga Rasulullah menjadi tentang kepada orang yang beriman gitu. Nah, ini kalau kita lihat adalah suatu hal yang agak sangat keras gitu ya kepada peringatan bagi orang yang beriman. Jadi kalau di sini orang yang beriman ini disuruh untuk menjaga dirinya daripada ku anfusaku, menjagalah dirimu dan keluargamu naron, dari api neraka gitu. Di sini naron ini adalah surat yang diturunkan di Madinah. Surat yang diturunkan di Madinah biasanya orang sudah tahu gitu apa yang dimaksud dengan nar. Nar itu kan api artinya. Naron di sini artinya api neraka, tapi di sini Allah menyebutkan lagi naron ini dengan isim nakiroh. Di sini bukan
isim makrifat. Jadi karena ini masih kata-kata yang umum. Naron ini bisa diartikan sebagai api. Api apa gitu ya. Nah, di sini kalau bisa diartikan adalah yang pertama adalah sebagai tafkim atau penegasan bahwa ini api yang sangat besar, atau yang kedua adalah api neraka, tapi seakan-akan di sini Allah ingin memperkenalkan kembali, mengingatkan kembali bahwa ini loh ada bahaya api neraka, bahwa kalian meskipun disebutnya orang beriman, tapi kalian masih dalam kondisi terancam bahaya api neraka. Maka di sini Allah memerintahkan untuk ku anfusakum, jagalah dirimu dan baru jaga keluargamu. Jadi kalau kita bayangkan di sini ada scene-nya ya, jadi ada skenario-nya, ada satu rumah yang terbakar. Nah, tentunya kita harus tahu dulu bahaya apa yang mengancam diri kita sendiri. Kita harus tahu bahayanya, dan lalu kita menyelamatkan diri kita dulu sendiri, baru menyelamatkan orang lain yang ada di rumah tersebut. Sama ketika kita di pesawat kan, dikasih tahu sama petugasnya, pakailah masker Anda sendiri sebelum menyelamatkan orang lain. Jadi di sini keadaannya sama. Kita dalam bahaya naron, bahaya api neraka, bahaya api, maka kita selamatkan diri kita sendiri dulu, baru kita menyelamatkan keluarga kita gitu. Nah, di sini dijelaskan lagi naronnya seperti apa apinya. Api neraka itu waquduhan nasu wal hijaroh. Nah, kita bahan bakarnya itu terdiri dari manusia dan batu. Manusia mungkin kita tahu ya, bahwa orang-orang kafir itu menjadi bahan bakar. Mereka akan dibakar di neraka, menjadi bahan bakar neraka. Lalu hijaroh itu batu. Batu itu ada yang menyebutkan bahwa batu menjadi bahan bakar neraka karena batu itu banyak yang dijadikan sembahan, patung-patung yang disembah, sehingga dia dimasukkan ke neraka juga. Dan menjadi gambaran juga bahwa batu itu menjadi bahan bakar neraka, berarti api neraka itu sangat panas. Bahkan sampai batu itu bisa jadi bahan bakar gitu ya. Kalau batu saking panasnya kalau dibakar akan menjadi lava, itulah yang akan dialami oleh naron di sini. Lalu di sini alaiha malaikatun gilazun, jadi nggak cukup di sini gambarannya nasu wa hijarah, alaiha malaikatun gilazun sidadun la yasunallah. Di sini kita sudah di dalam neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang gilas syidad. Jadi kalau di sini diartikan gilas itu tegas tanpa kompromi. Kadang kalau ada orang yang menyiksa, kadang dia ada toleransi. Oh, ini kasihan nih, udah disiksa lama nih, kita turunkan ya, kita berhenti dulu atau gimana. Dan di sini tidak ada. Malaikat di sana sangat tegas tanpa kompromi. Lalu syidad sangat keras. Jadi ketika mereka melakukan eksekusi nggak tanpa ampun gitu. Ketika melakukan hantaman yang sangat keras. Gilazun syidadun. Lalu la yasunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi di sini tidak pernah melanggar perintah Allah dan selalu melakukan apa yang diperintahkannya. Jadi ini satu gambaran yang sangat grafikal sekali ya, sangat seakan-akan Allah ingin memperkenalkan kembali kepada orang beriman bahwa ini loh neraka ini kondisinya seperti ini gitu. Dalamnya sangat panas, ada orang-orang dibakar di sana, lalu ada malaikat yang sangat bengis, sangat kejam, sadis. Kita nggak bisa lari kemana. Dan di sana sisaan di neraka itu kan la yamutu wa la yahya gitu, tidak dalam kondisi tidak mati dan tidak hidup. Jadi terus disiksa terus dan rasa sakitnya tidak akan berkurang. Jadi di sini Allah ingin mengingatkan bahwa kita tuh semua dalam kondisi bahaya, terancam terhadap api neraka. Lalu apa yang kita lakukan? Kita harus menjaga diri kita sendiri dulu, baru menjaga keluarga kita. Yang terpenting di sini keluarga kita. Dan di sini kalau kita lihat diaplikasikan di kondisi sekarang, emang kondisi yang sangat berat ya bagi seorang kepala keluarga, terutama ketika melihat kondisi dunia sekarang gitu. Karena serangan-serangan terhadap anak-anak kita, terhadap istri kita itu udah sangat memasuki dengan gampang memasuki rumah-rumah kita gitu, dengan gadget, lalu dengan media-media, mulai dari hal-hal yang tidak bermanfaat ya, kayak kita misalnya sekarang lihat TikTok, Instagram yang joget-joget seakan-akan biasa gitu. Kalau itu adalah sebuah lagu, gitu, sebuah hal yang sia-sia. Bahkan kalau kita lihat YouTube gitu, karena di sebelah kanan ada suggestion video, itu kita nontonnya video anak-anak, tapi sebelah kanannya suggestionnya adalah
yang menjurus kepada maksiat gitu. Nah itu tantangan sebagai kepala keluarga di sini lebih berat gitu ya. Dan kita juga di sini harus lebih menanamkan lagi tentang bagaimana anak kita, keluarga kita itu beribadah kepada Allah, keimanannya bukan hanya sekedar budaya gitu. Karena kita tinggal di Indonesia, kita kadang menerima saja gitu. Kita udah Islam dan kita merasa kita sudah selamat gitu. Padahal semua dari kita belum ada yang selamat. Karena kadang-kadang kita laksanakan itu Islam sebagai budaya yang sudah kita terima dari lahir, kita tidak mencoba mendalami lagi reasonnya apa kita menjadi orang Islam, sehingga keimanan kita fondasinya sangat lemah. Ya. Nah, lalu di ayat berikutnya, ya ayyuhallazina kafaru la ta'tazirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Nah, di sini ini juga ayat yang sangat unik juga di sini, yang tidak biasa di Al-Quran, bahwa Allah menyebutkan langsung, ya ayyuhallazina kafaru. Biasanya ketika Allah menyebutkan kepada orang-orang kafir itu, tidak langsung ya ayyuhallazina, tapi disebutkan dengan kata kul dulu. Kul ya ayyuhal kafirun, gitu misalnya di surat Al-Kafirun. Dan ini juga di surat Al-Madinah, surat Madaniyah, yang terkenal Madinah, biasanya disebutkan di sini, bukan kafaru, sebutannya bukan kafir, karena di Madinah itu, kafir itu kan di periode Mekah. Tapi di Madinah itu musuhnya siapa? Orang munafik, lalu orang Bani Israel, ya ahlal kitab, atau ya Bani Israel gitu ya. Tapi di sini ya ayyuhallazina kafaru. Nah, itu yang pertama. Kenapa disebutkan di sini menggunakan kafir gitu ya? Tidak. Dan ini kalau kita lihat kafir ini, ya ayyuhallazina kafaru berada di antara ayat yang ke-6 dan ke-8. Ayat ke-6 itu ya ayyuhallazina amanu, ayat ke-8 ya ayyuhallazina amanu. Tapi di ayat yang ke-7 ini ya ayyuhallazina kafaru, dia berada dihimpit di antara dua ayat ya ayyuhallazina amanu. Nah, di sini adalah kalau kita lihat di selanjutnya adalah la ta'tazirul yaum. Janganlah engkau memberi alasan pada hari ini. Yang dimaksud di hari apa? Hari kiamat gitu. Jadi ini settingnya adalah ceritanya ketika kita sudah ada di hari kiamat dan orang kafir itu memberikan alasan, oh saya melakukan ini karena itu, tapi tidak, alasan-alasan tersebut tidak diterima. Jadi ini settingannya di akhirat. Jadi orang-orang kafir tidak bisa memberikan alasan. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sungguhnya kamu akan diberi balasan sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Jadi di sini bayangannya adalah kalau kita lihat film kan kita suka ngelihat scene-nya itu berubah dari sekarang ke masa depan, lalu ke sekarang lagi, lalu berganti-ganti gitu ya di secara settingan waktunya. Nah, ini pun sama ketika di ayat yang ke-6 disebutkan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi di sini settingnya adalah saat ini. Kita diperintahkan oleh Allah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Lalu tapi di ayat selanjutnya, ayat ke-7 adalah ya ayyuhallazina kafaru la ta'tazirul yaum. Ini settingannya adalah di hari kiamat ketika orang kafir itu memberikan alasan dan alasan tersebut tidak diterima. Jadi bayangkan di sini adalah orang-orang beriman ini, kan ini di dunia ya, dunia kita disebutnya, kita mengaku sebagai orang beriman. Tapi di akhirat belum tentu kita dibangkitkan lagi sebagai orang yang beriman. Bisa jadi seperti di ayat yang ke-7, kita dibangkitkan, kita merasa sebagai orang beriman, tapi karena kita tidak melaksanakan, tidak ku anfusakum wa ahlikum, maka kita dibangkitkan sebagai orang yang kafir. Kita hanya beriman di dalam ucapan kita saja, tapi tidak dilakukan dengan perbuatan. Ini kan innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Jadi ini adalah suatu ayat yang sangat menyeramkan lagi gitu. Suatu ayat yang menyeramkan juga bagi orang yang mukmin, orang beriman. Kita merasa diri kita sudah beriman, tapi di akhirat belum tentu gitu. Di akhirat belum tentu kita juga dibangkitkan sebagai orang yang beriman. Nah, lalu di ayat yang selanjutnya ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini kembali lagi ke settingan saat ini. Jadi gimana nih biar kita nggak dibangkitkan sebagai, gimana kita biar nggak dibangkitkan sebagai orang yang kafir, maka di sini adalah petunjuk Allah kembali. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, ya kita diperintahkan oleh Allah adalah ya kamu harus menyadari dulu bahwa kamu itu memiliki dosa-dosa dan kembalilah kepada Allah dengan taubatan nasuha.
taubatan nasuha ini taubatan ini kalau kita lihat dari bahasa Arab ini dalam bentuk masdar taubat. Asal katanya fiilnya taba ya tubuh. Ini ada tiga bentuk masdar sebenarnya. Ada mataban, ada tauban, ada taubatan. Kalau mataban itu masdar mimi, itu seperti di surat Al-Furqan, itu adalah taubat yang paling kuat, paling serius. Lalu tauban itu bentuk umum. Nah, yang disebutkan di sini adalah taubatan. Taubatan itu masdar marro disebutnya. Jadi ini untuk satu kali kejadian kayak dorbatan gitu ya, mukul dan satu kali pukulan. Nah, ini adalah taubatan, adalah satu kali taubat. Dan ini nasuha ini asal katanya adalah sesuatu diketahui oleh bangsa Arab adalah sesuatu yang manis. Ini seperti madu yang sangat murni. Jadi kalau di sini kalau kita sandingkan taubatan nasuha itu bisa berarti adalah taubat yang tulus, serius, bersungguh-sungguh, tapi dalam sekali taubat gitu. Jadi sekali taubat ini, sekali kita melakukan taubat, kita kembali kepada Allah tanpa kita pernah kembali kepada dosa yang sebelumnya. Gitu. Dengan taubat yang sangat murni, tidak melakukannya lagi. Bahkan di ayat yang lain, ilal lazina tabu mim ba'di dzalika wa aslaha, dan melakukan perbaikan gitu. Jadi tidak cukup hanya bertobat saja, tapi juga melakukan perbaikan atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan gitu. Ya kalau misalnya kita pernah kena dosa riba misalnya, lalu kita bertobatan nasuha. Yang pertama kita mengakui bahwa kita berdosa, lalu tidak akan mengulanginya lagi, dan ketika melakukan perbaikan aslaha. Sebisa mungkin kita berdakwah tentang bahaya riba tersebut, contoh seperti itu. Wa asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Nah, mudah-mudahan nih Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Nah, kenapa mudah-mudahan? Karena kita belum tentu akan melakukan tobat tersebut. Tapi kalau kita melakukan tobat, insya Allah akan mengampuni. Kalau Allah Ghafurur Rahim ya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, akan memasuki, dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga tajri min tahtihal anhar. Yauma la yahzillahu nabiyya walazina amanu ma'ah, gitu. Di mana di hari itu Allah tidak akan mengecewakan nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Jadi pada hari itu Rasulullah nanti kan akan diperlihatkan ini kaummu yang berhasil masuk surga, ini kaummu yang gagal masuk surga, tidak bersamamu gitu ya. Tapi di situ Allah tidak akan mengecewakan nabi dan orang yang bersamanya. Jadi di sini ada satu hadis juga yang panjang. Di sini di hari kiamat itu Rasulullah adalah orang yang paling sibuk. Dia adalah orang yang satu-satunya yang bisa memberi syafaat. Ketika orang-orang kebingungan di hari akhirat, mencari tempat untuk keselamatan, saya memberi manfaat, lalu pergi kepada Nabi Adam, yang tidak bisa, lalu pergi ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, semua tidak bisa, dan akhirnya Nabi Isa menunjukkan, pergilah kepada Muhammad SAW, kemudian dia yang memberi syafaat. Akhirnya Rasulullah SAW menyebutkan, ya saya emang ditugaskan untuk memberi syafaat. Akhirnya dia pergi kepada Allah untuk meminta ampunan. Ini disebutkan orang-orang yang memiliki keimanan sebesar biji akan dikeluarkan dari neraka. Lalu apakah Rasulullah puas? Ternyata tidak. Lalu Rasulullah minta lagi kepada Allah, lalu mujinya dengan pujian yang tidak pernah diberikan sebelumnya. Akhirnya Allah mengeluarkan orang yang masih punya iman sebesar benih. Lalu setelah itu Rasulullah ternyata tidak puas, langsung bilang umati lagi. Lalu akhirnya Allah kembali mengeluarkan orang yang masih punya keimanan di dalam hatinya sebesar atom, dikeluarkan dari neraka. Ternyata Rasulullah pun masih belum puas, umati. Akhirnya Allah pun mengeluarkan barang siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, maka dikeluarkan dari neraka. Sampai segitunya gitu. Rasulullah sangat menyayangi umatnya, sampai berjuang jadi orang yang memberikan syafaat, sampai membela. Bahkan mungkin orang yang hanya sekali menyebutkan la ilaha illallah itu mungkin di dunianya itu kita nggak tahu sikapnya gimana kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap memberikan syafaat bagi mereka. Gitu. Namun tentunya kita sendiri tidak berharap bahwa kita adalah orang yang diberi syafaat, tapi kita masuk ke neraka dulu ya. Kita berharapnya langsung dari awal itu ma'ahu gitu. Walazina amanu ma'ah. Gitu. Kita berharap dari awal kita sudah selamat daripada api neraka. Karena kalau kita masuk ke neraka dulu, kita nggak bisa kebayang. Satu hari di neraka kan seperti 1000 tahun gitu. Makanya kadang saya ada cerita yang populer juga, bahwa seorang ulama atau dia berkata kepada
sebelum kematiannya, ini kalau kamu tidak bisa menemukan aku di surga, tolong cari aku neraka dan selamatkan aku gitu. Wah, itu saya nggak berani gitu ngomong kayak gitu. Kayaknya karena kalau kita diselamatkan sedangkan kita berada di neraka, 1 jam aja di sana kita nggak akan bisa tahan. Harapannya adalah kita langsung yang tidak melewati neraka terlebih dahulu. Lalu nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Nah, mereka mempunyai cahaya dari depan mereka dan dari tangan mereka. Dari depan mereka itu maksudnya dari dada mereka, dari keimanan mereka, dan wa bi aimanihim, dari tangan-tangan mereka, dari perbuatan mereka. Nah, nuruhum ini yang dimaksud adalah di ayat yang lain disebutkan kalau cahaya Allah itu adalah Al-Qur'an ya. Di apa? Di ayat yang lain, aminu billahi wa rasulihi wa nuril lazi anzalna, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan cahaya yang diturunkan kepada cahaya yang kami turunkan. Jadi nuruhum ini adalah cahaya. Jadi salah satu kuncinya kita bisa selamat nanti di akhirat adalah kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga Quran itu ada dalam hati kita dan nanti di akhirat itu akan menjadi cahaya. Nah, cahaya ini terkait dengan tadi ya yang kita sempat singgung di awal di surat Al-Hadid. Al-Hadid itu menceritakan di kondisi di akhirat nanti ketika kita dibangkitkan, ada orang-orang yang memiliki cahaya dan ada orang yang tidak memiliki cahaya. Orang yang memiliki cahaya, yang sini sebutkan memiliki cahaya dari depan, dari tangannya, ada yang cahayanya kecil, ada yang cahayanya besar, bahkan ada yang cahayanya sampai menjangkau ke kota yang lain, saking kuatnya cahayanya mereka gitu. Tapi ada juga yang tidak memiliki cahaya. Dan di surat Al-Hadid mereka minta kepada orang yang memiliki cahaya itu, faltamisu nuro, minta cahayanya sedikit tapi tidak bisa. Nah, terus mereka bertanya lagi, bukankah kami dulu bersamamu? Alam nakum ma'akum? Terus dijawab oleh orang-orang yang memiliki cahaya tersebut, bala walakin nakum fatangtum anfusakum fatarabastum kumul amani. Nah, benar, dulu kami bareng, tapi kamu adalah melakukan tiga hal ini gitu. Jadi ini ada kaitannya dengan surat Al-Hadid. Di sana ada 3 tahapan setan menyesatkan manusia, dan itu adalah yang patut kita waspadai gitu. Jadi yang pertama adalah fatantum anfusakum, kamu selalu berada di suatu situasi yang membahayakan diri kamu sendiri. Jadi maksudnya di tengah-tengah gitu. Dia nggak benar, kalau kita bicara hijrah, dia masih setengah-setengah gitu, tidak benar-benar hijrah, tapi masih berada di situasi yang bahaya. Di suatu saat dia mungkin tergelincir, mungkin masih melakukan dosa, masih melakukan riba atau dosa-dosa yang lain, masih minum minuman keras, atau bergaul dengan, kita sudah bertobat tapi masih bergaul dengan orang-orang yang bisa menjerumuskan tanpa bermaksud mendakwahkan. Tentunya kita ada resiko di situ. Dan yang kedua itu, jadi yang pertama itu fatantum anfusakum, dari situasi yang beresiko. Lalu yang kedua fatarabastum, yaitu menunggu. Jadi nanti aja tobatnya, masih ada waktu lah, sekarang mah tenang-tenang aja dulu gitu. Fatarabastum itu adalah tipuan setan yang kedua. Jadi membuat kita seakan-akan kita selamat. Lalu yang ketiga adalah wagoratkumul amani, kali mau berangan-angan, nggak apa-apa lah melakukan ini dikit, toh ada orang lain yang lebih parah juga dosanya dari saya gitu ya. Nah, itu adalah tiga tahapan setan. Fatantum anfusakum fatarabastum wagoratkum. Ya, itu yang menyebabkan ketika mereka di dunia mereka merasa sebagai orang beriman, tapi ketika dibangkitkan di akhirat mereka tidak punya cahaya gitu. Mereka tidak punya cahaya, sehingga dia itu tidak selamat gitu di akhirat. Ya, jadi salah satu cara agar kita mendapatkan cahaya adalah dengan kita tadi sebutkan ya, nuruhum adalah dengan kita berorientasi dengan Al-Quran, mentadaburi, mendekatkan diri dengan Al-Quran, dan juga melakukan anfusakum wa ahlikum narun. Robbana atmim lana nurona faghfir lana. Jadi minta disempurnakan atmim lana nurona. Ya, jadi cahaya yang itu tadi, cahaya yang kita miliki itu sempurnakan ya Allah, sehingga kita bisa mencapai tujuan kita ke surga. Waghfir lana, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kenapa? Karena kalau dosa-dosa itu tentunya akan menghilangkan cahaya kita nanti di akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau adalah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Kalaupun kita telah berusaha mendapatkan cahaya, tapi Allah lah yang sebagai pemilik cahaya, dia akan menentukan kita akan mendapatkannya atau tidak. Oke, mungkin waktunya sudah habis ya. Kita sudah mau jam 7. Mungkin
nggak sampai selesai semua. Atau satu lagi nih, ya ayyuhan nabiyyu jahidul kufara wal munafiqina. Jadi di sini sebutkan kafir wal munafik dalam satu ayat. Jadi sebenarnya ketika di akhirat nanti kalau kita orang yang dibangkitkan dalam kondisi kafir maupun munafik sama-sama tidak memiliki cahaya, sama-sama tidak selamat gitu. Jadi kita berharapnya ya, karena kafir dan munafik itu kan titel di dunia ya. Tapi yang tahu adalah bahwa siapa yang kafir mungkin dia jelas, tapi yang munafik itu bisa jadi dia di dunianya itu beriman, tapi di akhiratnya dia tidak selamat, maka dia jadi orang munafik. Dua-duanya ini adalah golongan yang tidak selamat. Jadi harapannya kita adalah menjadi orang yang beriman. Oke, mungkin gitu saja. Lalu yang ayat-ayat selanjutnya itu bicara tentang contoh-contoh ya. Kalaupun kita sudah berusaha, wa anfusakum wa ahlikum, kita berusaha menyelamatkan keluarga kita dari neraka, tapi yang menentukan adalah Allah. Jadi ayat selanjutnya adalah contoh daraballahu masalah lillazina kafaru. Contoh yang pertama itu istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh berada di lingkungan yang baik, tapi istrinya yang buruk. Lalu yang kedua adalah istrinya Fir'aun, lingkungan yang buruk, tapi istrinya yang baik. Lalu yang penutupnya adalah yang ketiga, lingkungan yang baik dan wanita yang baik, yaitu Maryam. Dan kalau lihat di pembukaannya, jadi pembukaan dan penutupnya pun sama gitu. Pembukaannya kan tentang keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu istrinya yang baik dan keluarganya yang baik. Jadi di situ kita ambil pelajaran, situasi apapun yang kita alami, kita bisa mengambil pelajarannya. Kadang ada keluarga yang istrinya baik, tapi kenapa di sini disinggung istri? Karena istri itu adalah basis dari keluarga. Dia yang mendidik anak-anak, lalu dia menjadi madrasahnya orang tua gitu, mendidik anak. Karakter anak itu bisa tergantung dari istrinya. Maka di sini ditekankan bahwa contoh-contohnya itu mengambil istri-istri. Jadi ini masih terkait dengan ku anfusikum wa ahlikum. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin waktunya juga sudah mau jam 7, jadi mungkin kalau ada yang mau diskusikan silakan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Didit untuk sharingnya di sini sudah ada pertanyaan juga. Saya izin membacakan ya. Dari Kak Nur Azizah Inayati. Assalamualaikum. Terima kasih sebelumnya Mas Didit atas ilmunya yang sudah di-share terkait komunikasi dengan keluarga. Saya pernah mendengar ungkapan bahwa bagaimanapun keadaan hubungan kita dengan orang tua mencakup kelebihan kekurangan mereka, yang perlu kita ingat adalah apa-apa yang telah mereka lakukan adalah hal terbaik yang bisa mereka lakukan. Kita sebagai anak terkadang tidak menangkap maksud baik orang tua tersebut, sehingga sekarang cukup tren istilah inner child, sebuah istilah adanya hal yang belum selesai dalam diri manusia dewasa yang terkait dengan pengalaman masa kecilnya. Nah, bagaimana seharusnya Islam memandang hal ini, Mas Didit? Wah, pertanyaannya agak berat juga ya. Saya baru dengar juga istilah inner child ini. Sebentar. Jadi intinya apa? Kalau trauma masa kecil gitu ya? Trauma masa kecil ya. Ya, kalau disambungkan dengan ayat yang ini ya, dan dilihat ini menurut pendapat saya dari materi-materi tentang ayat ini juga. Jadi inner child itu kan berarti masalah antara kita dengan orang tua ya, kalau gitu. Benar nggak sih inner child itu? Iya. Yang belum kita punya masalah sampai ke bawah. Nah itu mungkin gampangnya sih kita ingat-ingat lagi aja bahwa di sini nanti ketika kita di akhirat itu yang akan diminta pertanggungjawaban itu masing-masing gitu. Kita nggak akan bisa menyalahkan. Ya, ini kan tadi ada di ayat yang ini ya sebelumnya ya ayyuhallazina kafaru la ta'tazirul yaum. Janganlah kamu memberikan alasan pada hari ini gitu. Jadi mungkin ketika kita berkutat dengan masalah inner child itu kita menyalahkan orang tua kita gitu kan. Ya Allah, saya begini karena orang tua saya nggak mendidik saya gitu. Atau orang tua saya dulu berbuat seperti ini sehingga bikin trauma buat saya gitu. Tapi alasan itu kira-kira diterima nggak sama Allah?
Enggak kan? Enggak Di ya. sini kan la ta'tazirul yaum. Itu enggak akan alasan-alasan apapun enggak akan diterima. Jadi di sini kita sebenarnya kalau dalam Islam ya mungkin ya, nanti dikoreksi aja mungkin Pak Heru lebih tahu juga ya, atau yang teman-teman yang boleh menambahkan. Jadi kita tuh diminta pertanggungjawabannya karena masing-masing alasan itu nggak akan diterima. Jadi kita fokus aja ke diri kita sendiri dulu gitu. Jadi sini disebutkan di ayat yang sebelumnya, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kita fokus ke diri kita sendiri. Jadi kita udah selamat belum sih? Kita udah selamat dari ancaman api neraka belum gitu? Karena nanti kita akan dihisap tentang perbuatan kita, orang tua kita pun akan dihisap mengenai perbuatan orang tua kita gitu. Bahkan nanti kalau di akhirat orang-orang yang saling menyayangi pun di akhirat nanti nggak akan bisa. Kalau tadi kan kasusnya anak tidak suka sama orang tuanya membenci orang. Kalau kasusnya orang yang saling menyayangi pun nanti di akhirat akan saling menyelamatkan diri sendiri gitu. Dia akan bahkan di surat Al-Ma'arij dia akan menebus orang tuanya dan saudara-saudaranya dan semua yang ada di bumi agar dia bisa selamat. Bayangkan orang tua sendiri dikorbankan supaya dia bisa selamat. Lalu di surat Abasa kan, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi gitu. Jadi hubungan kita yang paling dekat dengan orang tua kita nggak akan bisa membantu gitu. Di sini juga disebutkan kan di ayat yang tadi meskipun istrinya seorang nabi, status tersebut tidak bisa menyelamatkan dia di api neraka. Nah, ini kalau kebalikannya yang inner child-nya tadi, orang tuanya yang buruk itu tidak bisa juga menjadi alasan bahwa dia bisa selamat di api neraka. Jadi lebih baik kita fokus kepada diri kita sendiri, kita memperbaiki apa yang kurang dari kita gitu. Misalnya yang minimal yang hal yang wajib gitu ya, yang tentang sholat, zakat, sholat, zakat, lalu puasa, lalu membaca Quran, kita perbaiki diri kita sendiri, lalu kita hindari hal dosa-dosa yang besar, biar kita bisa menjadi diri kita ke api neraka. Nah, nanti barulah nanti insya Allah kalau kita sudah berpikir menyelamatkan diri kita sendiri, otomatis kita akan jadi lebih lembut hatinya gitu. Kita akan memaafkan mungkin kesalahan-kesalahan yang orang tua kita lakukan dan akan lebih lapang-lapang dada lah istilahnya seperti itu. Kira-kira mungkin gitu kira-kira. Iya, makasih untuk penjelasannya. Di sini Mbak Aziza masih online nggak? Sudah terjawab ya, Aziza. Sudah, menjawab apa nggak? Kira-kira Aziza online nggak? Alhamdulillah. Iya, nah, ini alhamdulillah. Makasih Mas Didit. Ya, sama-sama. Dan di sini ada pertanyaan juga nih dari Kak Siti ya. Masya Allah, Mas Didit, terima kasih atas sharingnya tentang surat At-Tahrim yang memberikan contoh kondisi keluarga Nabi yang tidak ideal dan wanita terbaik dengan lingkungan yang sangat tidak ideal, maupun Sayyidah Maryam sebagai contoh keluarga yang terbaik. Saya mau tanya, kalau orang tua yang membebaskan anaknya ya, bebas menentukan pilihan agamanya saat dewasa, dan di sini orang tua tidak akan apakah orang tua tidak akan menanggung dosa anak yang berbeda agama atau ingkarnya tersebut? Mbak Siti ya. Jadi apakah orang tua itu tidak akan menanggung dosa anaknya yang berbeda agama dan ingkar? Jadi kalau yang ini kan di ayat ini masih nyambung ya sama ayat ini. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kamu akan dibalas sesuai dengan apa yang kamu lakukan kan di sini kan? Jadi nanti Allah tidak akan melihat hasilnya. Allah tidak akan melihat hasilnya apakah anak itu nanti akan jadi kafir atau tetap beriman. Tapi yang Allah lihat adalah usahanya. Jadi kalau kita sudah berusaha benar-benar agar anak kita menjadi orang yang beriman, misalnya kita didik, kita pahamkan secara langsung dan kita beri contoh gimana seharusnya, lalu kita masukkan ke pendidikan yang terbaik kita berikan. Tapi ternyata anaknya tetap tidak beriman, ya Allah tidak akan menghisap kita karena itu kan hidayah di tangan Allah. Tapi kalau kasusnya tadi kayak yang diceritakan Mbak Siti, kalau orang tua yang membebaskan anaknya berarti kan dia tidak berusaha ya. Dia tidak berusaha supaya anaknya itu beriman. Jadi dia tidak mengamalkan ku anfusakum wa ahlikum. Jadi dia tidak ku ahlikum gitu. Dia tidak
tidak menjaga, dia kan sudah tahu harusnya ya, dia sudah tahu kalau dia pindah agama ketika dewasa, dia tidak akan selamat di akhirat gitu kan. Berarti dia tidak mengamalkan ku anfusakum wa ahlikum naro gitu. Jadi tentunya dia akan bertanggung jawab atas perbuatan dia tersebut. Kalau dari saya kira-kira gitu, Mbak Siti ya, atau Mbak Faiza, kira-kira ada masukan lagi nggak? Atau ada pendapat yang lain boleh? Ada tanggapan Kak Siti? Sudah ini ya, jazakumullah khairan, clear untuk penjelasannya ya. Jadi intinya kita bertanggung jawab masing-masing. Nah, saya baca juga, ini ada tanggapan dari Kak Indah ya. Terima kasih atas share ilmunya, Mas Didit. Sebagai perempuan, sebaiknya kita meneladani 4 wanita surga atau meneladani istri-istri Nabi ya? 4 wanita surga itu ini ya, Maryam, terus istrinya Firaun itu ya. 2 lagi siapa ya? Mungkin Kak Indah bisa menambahkan ya 4 wanita surganya. Afwan, saya keterbatasan ilmu juga. Khadijah, ya. Siti Khadijah radhiyallahu anha ya. Ya, jadi di sini kalau saya lihat Allah itu nggak memberikan contoh cuman satu ya. Misalnya cuman menyebutkan Maryam saja atau Aisyah aja, atau hanya menyebutkan contoh istri-istri Nabi. Tapi banyak contoh yang diberikan di Al-Quran gitu. Jadi kenapa Allah memberikan contoh banyak? Ya kita secara tadaburnya kita ambil pelajaran bahwa contoh-contoh itu nanti kan kita bisa sesuaikan dengan kondisi kita gitu. Kondisi semua orang di dunia ini, semua wanita di dunia ini apakah sama? Itu beda kan? Ada yang seperti Khadijah, dia hartanya banyak gitu ya. Terus dia punya suami yang aktivis dakwah misalnya, dia mendukung, maka kita teladani Khadijah gitu. Tapi terus apalagi misalnya Maryam gitu ya. Dia tidak punya suami misalnya, tapi dia benar-benar menjaga kehormatannya, fasonat farjaha gitu ya, fasonat farjaha wasodaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi, dan dia juga mempelajari ilmu. Jadi di situ disebutkan kan terakhirnya sodaqat bi kalimatiha wa kutubihi. Jadi kutubihi itu ya, kutubihi itu kan kitab-kitab ya. Artinya kalau kita belajar bahasa Arab, kitab kutubihi itu jumlahnya berapa? Kan ada, kalau satu kan kitabun ya, kalau kedua kita bayi ini gitu. Kalau pakai hi jadi kita bayi. Kalau kutubun itu 3 atau lebih kan, berarti kalau saatnya zamannya Maryam itu berarti dia Zabur, Taurat, dan Injil. Jangan Injil yang baru diturunkan kepada anaknya dia pelajari juga gitu. Jadi di situ benar-benar menjadi contoh bagi seseorang yang fokus ke ilmu dan dia benar-benar menjaga kehormatannya. Lalu kalau kita ternyata qadarullah misalnya menjadi istri, jadi salah satu istri misalnya suaminya poligami misalnya, kita jadi salah satu istri dari suami yang berpoligami, maka kita bisa menjadi contoh istri-istri Nabi gitu. Tapi kita bisa lihat semuanya itu kita kaitkan dengan surat ini. Siapapun yang menjadi contoh kita, panutan kita, nah ini sebaiknya kita memiliki karakter-karakter yang disebutkan di surat At-Tahrim ayat yang kelima ini tadi. Siapapun yang kita ambil contohnya, semuanya sama gitu. Mau itu Khadijah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, bahkan istri yang lain, Hafsah, Zainab, dan yang Asyah dan Maryam, kira-kira semua memiliki karakter ini nggak? Muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat. Jadi semua karakter ini secara nggak langsung, kalau kita perhatikan ya, kalau kita tarik benang merahnya, pasti semua yang dicontohkan oleh dalam agama Islam, baik 4 wanita surga maupun istri-istri Rasul. Kalau istri Rasul di sini kan ini berbicara tentang istri Rasul. Mereka sudah pasti memiliki karakter ini. Dan 4 wanita surga ini yakin pasti semua memiliki karakter ini. Muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat gitu. Dan karakter ini yang jadi acuan kita, patokan kita.
sedangkan siapakah tokohnya itu kita sesuaikan dengan kondisi diri kita sendiri. Kira-kira begitu. Iya. Ada tambahan mungkin boleh? Iya, makasih untuk penjelasannya ya. Ini ada tambahan nih dari Kak Siti sama Pak Heru ya, 4 wanita teladan, 4 wanita surga nih. Ada Hadijah, Maryam, Fatimah, dan Asiyah. Oh iya, ini Fatimah yang belum ya tadi. Fatimah radhiyallahu anha. Baik. Dan teman-teman di sini ada yang mau tambahan sharing, insight? Atau mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 ya, dari Pak Heru, ada yang mau ditambahkan kah untuk refleksinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Didit, jazakallahu khairan Mas ya. Terima kasih sharingnya. Mungkin yang pertanyaan dulu ya, karena ini menarik. Jadi yang kita bisa belajar dari dua Rasul yang luar biasa. Selain Rasulullah Muhammad SAW, juga Nabi Nuh alaihissalam sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang Nabi Nuh itu terkait pertanyaannya Mbak Siti yang apa? Ya kalau kita sudah berusaha sebagai orang tua, saya juga pernah dikasih feedback sama keluarga saya, udah apa? Istilahnya ada permintaan lah di beberapa teman-teman atau mungkin di masjid gitu kan. Tapi kalau ke keluarga sendiri malah enggak, akhirnya dari situ terus setiap alhamdulillah ya, karena WFH terus ini sama seperti Mas Didit yang mungkin bisa menikmati berada di Bandung sambil bekerja di Bandung. Ba'da maghrib jadi bisa saya paksakan diri saya untuk ya ba'da maghrib itu kumpul keluarga gitu kan, sambil ya ngobrol sambil masuk lah ya, masuk untuk dari sisi keimanan, tambahan hafalan Al-Quran dan sebagainya. Termasuk anak saya yang tahun ini masuk SMA juga tadinya diterima di salah satu SMA negeri di Jakarta, tapi mikir-mikir lagi, wah ini ada kesempatan untuk masuk juga yang ada hafalannya gitu di pesantren yang akademiknya juga oke, hafalannya juga oke, ya masukkan ke situ. Walaupun saya harus repot gitu, karena harus syaratnya itu DKI harus bikin surat pengunduran diri dari proses PPDB yang DKI itu ya itu saya jalani gitu, karena mikir juga ini nanti hafalan anak saya gimana, karena laki-laki gitu kan. Jadi Nabi Nuh itu artinya kita tahu lah anaknya itu ya irkab ma'ana, terus juga nggak mau gitu kan, milihnya bertengger di gunung ya, akhirnya banjir seperti itu ya. Tapi kan nggak mungkin masa Nabi dihukum dan harus masuk neraka gitu, nggak mungkin. Jadi dari Nabi Nuh kita bisa belajar bahwa ketika orang tua sudah melakukan usaha yang maksimal, yang terbaik untuk keluarganya, insya Allah ya itulah yang tadi masih disebut itu, kita tidak dihisap oleh kelakuan orang, tapi dihisap oleh apa yang kita lakukan, perbuatan kita. Terus Nabi Ibrahim itu, nah ini kita bisa belajar dari Nabi Ibrahim, terutama di surah Ibrahim itu kan surat ke-14 ya. Terus mirroring 14. Surat Ibrahim surat ke-14 ayat 41. Dan di situ Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Rob kami, ampunilah aku. Ini memang ada perubahan domir ya, dari Rabbana terus ighfirli, ampunilah aku, terus wali walidayya, kedua orang tuaku, walil mukminin, dan orang-orang mukminin, yauma yaqumul hisab, pada hari diadakan perhitungan atau hari kiamat. Ya kita tahu Nabi Ibrahim ayahnya atau orang tuanya seperti apa. Ya Ustadz Nu'man juga pernah bilang, ini ada yang bilang ini orang tuanya Azar itu ya, atau pamannya gitu. Ya tapi orang tua gitu lah. Tapi seperti apa sampai Nabi Ibrahim harus diusir keluar dari rumah gitu kan. Yang Ustadz Nu'man sering menggunakan itu sebagai beliau belajar dari Islam bahwa orang yang paling kaya raya gitu ya, bisa menjadi orang yang tidak sukses ya Fir'aun, istananya dan sebagainya, kekuasaannya dan sebagainya. Tapi orang yang nggak punya rumah
ya Nabi Ibrahim maksudnya, itu termasuk orang yang sukses gitu. Bahkan Abul Anbiya. Jadi Nabi Ibrahim kita bisa teladani bahwa ketika kita punya masalah dengan orang tua misalnya, atau siapapun yang punya masalah dengan orang tua, ya pertama sih tingkatkan keimanan gitu kan, makin dekat dengan Al-Quran, dengan Allah, terus dari ma'rifatullah terus sadar gitu kan. Ya itu kan orang tua aku gitu. Ya, itu harus disyukuri juga punya orang tua yang sampai kita bisa lahir aja kita harus bersyukur. Ini mengingatkan saya pada doa yang selalu saya baca waktu saya dulu masih di Semarang, saya ngaji sama Haji Turmudi Taslim Al-Hafidz. Jadi dulu itu kalau ngaji itu sebelum baca Al-Qur'annya itu baca Fatihah dulu. Nah, setelah baca Al-Fatihah, baca dari doa Nabi Ibrahim ini. Jadi setelah waladhdallin gitu amin, waladhdallin, nah baca ini. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Jadi ambil dari potongan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini insya Allah ya setelah kita ma'rifatullah terus kita menyadari posisi kita sebagai abd gitu. Kita kan ya udah gitu, itu orang tua terus kita hormati, kita doakan. Jadi itu menurut saya itu salah satu resep supaya kita selesai dengan masalah, selesai dengan diri kita ya, enggak ada lagi inner child dan masalah-masalah yang serupa itu. Terus ini juga mengingatkan saya pada salah satu kisah. Jadi saya pernah mengenal sebuah yayasan. Yayasan itu didirikan karena kenyataan bahwa TKW kita yang di Arab Saudi atau dimanapun, kalau kadang pulang itu bawa anak. Jadi anak-anak itu kadang-kadang nggak jelas gitu, mau diapain, orang tuanya juga mungkin malu. Terus kadang-kadang ada yang dibentur-benturkan di dinding biar biar keguguran gitu dan seterusnya. Gitu. Nah itu akhirnya yayasan itu menampungnya seperti itu, sehingga orang-orang tua yang tidak Allah tidak belum memberikan anugerah anak akhirnya mengadopsi dari situ. Anaknya ada yang bagus, ada yang cakep kayak orang-orang Timur Tengah, orang-orang Arab dan sebagainya. Ada juga tapi yang agak cacat gitu, karena mungkin orang tuanya, ibunya, kalau cerita dari orang-orang yayasan itu yaitu ibunya mungkin awalnya niatnya nggak baik sama anaknya, tapi nggak keturutan gitu. Akhirnya masih keluar, bayinya masih keluar. Nah kalau kita mengingat itu aja sudah, ini secara fisik ya, kita lahir secara fisik utuh dan sebagainya itu sudah alhamdulillah. Nah kalau masalahnya adalah masalah akidah gitu, orang tuanya kok nggak bisa seperti yang kita harapkan ya, Nabi Ibrahim mantap kan. Jadi Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Terus saya juga ini mungkin sedikit menambahkan karena ada yang menarik ini, karena topiknya Mas Didit ini kan masuk surga bersama-sama gitu. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberi kemudahan oleh Allah supaya kita bisa masuk surga satu keluarga gitu. Nah, yang salah satu yang Ustadz sampaikan di Perluk itu ada sebuah hadis. Ada sebuah hadis yang menarik sekali. Ustadz juga lucu menyampaikannya. Hadisnya itu dari Abu Hurairah. Kalau saya cek di Kutubut Tis'ah itu ada di hadis salah satunya ya, hadis riwayat Abu Daud nomor 1113 dengan derajat hasan, atau kalau di Baitul Afkar Ad-Dauliyah ada di nomor 1308. Jadi bunyi hadisnya yang dibaca oleh Ustaz Nu'man itu rahimahullahu rajulan qoma minal laili fasalla wa ayqadham ru'atahu fa in abad nadhuha fi wajhiha alma. Nah, itu yang di sisi suami yang membangunkan istrinya untuk sholat malam. Tapi juga di hadis itu juga ada diteruskan dengan kebalikannya. Jadi istrinya yang membangunkan suaminya untuk sholat malam. Rahimahumwahum ro'atan qomats minal laili fasolats wa ayqadats zawjaha fa in aba nadhahats fi wajhihil ma. Jadi Allah rahimahullahu rajulan, Allah merahmati seorang suami qoma minal laili fasalla, yang bangun malam lalu dia sholat. Wa iqadham ro'atahu, lalu dia membangunkan istrinya. Fa in abats, maka jika istrinya menolak, nadhoha fi wajhihil ma. Dia si suami, kata Ustadz Nu'man, itu sprinkle, memercikkan air, memercikkan ke wajah istrinya. Jadi ini yang disoroti Ustadz Nu'man pada saat menjelaskan itu, bangun malam, sholat dulu sebelum membangunkan istrinya. Terus yang disoroti juga oleh Ustadz Nu'man adalah
yang tadi itu yang apa? Fa'in abad, jika istrinya menolak, maka nadhoha fi wajhihal ma. Jadi suami itu memercikkan. Jadi Ustadz Uman kan biasa kadang bercanda. Memercikkan ya, jangan diguyur pakai satu ember gitu. Relax gitu. Jadi percikkan. Jadi demikian juga yang istrinya, kalau yang istrinya bangun, kebalikannya gitu. Jadi pakainya berarti akhiran, di fiil-fiilnya diakhiri dengan ta gitu kan. Wa aiqadats gitu kan, qomats, nadhats. Nah, ini apa? Menarik karena ini adalah salah satu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah pada istrinya juga gitu kan. Dan ini adalah hadis yang luar biasa menurut saya, yang juga insya Allah bisa mengantarkan kita, mudah-mudahan satu keluarga bisa ke surga. Mungkin itu sedikit tambahan aja dari saya, karena tidak biasa juga Ustadz membahas hadis cukup detail gitu. Kadang cuman apa, misalnya disebut juga di apa namanya, di kajian di Perluknya At-Tahrim ayat 6-8 itu hadis yang kulukum ro'in wa kullu ro'in mas'ulun ar-ro'yatih gitu kan. Tapi ya cuma sampai situ. Padahal hadisnya masih ada terusannya gitu. Tapi yang ini yang khusus tadi apa, suami membangunkan istri atau istri membangunkan suami, itu Ustaz bacanya komplit satu hadis. Itu aja sih Mas Didit. Sekali lagi jazakallahu khairan. Terima kasih sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Heru untuk tambahannya ya. Dan ini karena kita sudah jam 7 lebih, langsung sesi penutup nih dari Mas Didit. Mungkin ada closing statement ataupun nasihat penutup ya untuk kita bersama di sini. Mungkin ini aja, saya mengucapkan ini aja, mohon maaf tadi mungkin kalau terlalu lama atau mungkin kata-katanya kurang jelas, kurang terstruktur. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya meskipun banyak kekurangan. Lalu mungkin kita berdoa aja lah, mungkin apa yang kita bahas tadi semoga bisa kita ambil pelajarannya di kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita bisa memelihara takwa kita dalam keluarga kita. Jadi apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita keluarga yang bahagia, pernikahan yang bahagia, dan menjaga kita untuk saling mengingatkan kepada yang lebih baik. Semoga Allah menjadikan istri kita istri yang terbaik, suami kita suami yang terbaik, orang tua kita orang tua yang terbaik, anak kita anak yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ya, amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan Kak Didit untuk pemaparan materinya, luar biasa sekali ya. Semoga bisa jadi bekal kita bersama. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang telah bertanya tadi. Ada Kak Siti, ada Kak Nur Aizah Inayati, terus juga ada Kak Indah. Dan kita semoga sama Allah diberikan kesempatan juga ya untuk bisa bertemu lagi di Story Morning pekan depan. Dan buat teman-teman yang mau jadi kontributor juga untuk ikutan sharing-sharing refleksi Quran, bisa menginformasikan ke saya, ke Kak Siti, ke Mas Heru, ataupun ke Mbak Nifah. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya juga mohon maaf atas segala kurangnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.